Oke. Siap kan? 92,5 Amex FM News Talk and Entertainment. Pemimpin baru dan masa depan Guru Selatan masih di Special Talk Show bersama-sama narasumber saya. Ada Abu Bakar Solisa, juru bicara pasangan Bupati terpilih Safitri Malik Solisa dan juga Gerson Eliezer Selsili, dan juga ada narasumber saya selanjutnya Muhajir Banta, Ketua DPRD Buru Selatan. Kalau kita dengerin lagu janji tadi, nah kita balik lagi, banyak janji tentunya yang sudah terucap, sudah didengar sama masyarakat Buru Selatan soal pembangunan di Buru Selatan yang akhirnya menjadi PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya. Saya tadi bilang sebelum kita putar lagu bahwa akhirnya ada beban moral, beban emosi, beban keluarga dan sebagainya. Si suami meninggalkan PR besar, si istri harus menyelesaikan dalam kurun waktu yang bukan 5 tahun lagi tetapi 2 tahun karena ada pilkada serentak di 2024. Abu Bakar Solisa, silahkan menjawabnya karena saya punya pertanyaan dari yang sudah nonton di akun Facebook kami. Silahkan. Iya, saya ingin sedikit mengoreksi ya apa yang tadi Bang Zen sampaikan soal beban. Oke. Pak Tagub meninggalkan beban. Oke. Sebenarnya Pak Tagub tidak meninggalkan beban. Pak Tagub meninggalkan legacy bagi masyarakat Buru Selatan. Oke. Dan program pembangunan yang hari ini sudah dilakukan oleh Pak Tagub itu akan diteruskan. Oke. Artinya bahwa Pak Tagub tidak menyelesaikan legacy itu secara full ya? Tidak menyelesaikan. Oke. Kebutuhan masyarakat ini kan tidak ada batasnya. Pembangunan sedemikian rupa pun. Tapi pasti ada prioritas pembangunan yang harus dieksekusi, Bu Cek, sebenarnya. sebagian besar itu saya kira sudah. Oke. Tapi untuk mengcover segala kebutuhan masyarakat, saya kira siapapun pemimpinnya tidak akan bisa. Oke. Termasuk Bang Ajir juga saya kira, karena dinamika kebutuhan masyarakat itu terus bergerak maju. Oke. Dan setiap masa kemungkinan itu punya tantangan dan konteksnya yang berbeda. Baik. Nah, saya ingin menambahkan sedikit Bang Zed. Kalau kita flashback ke belakang, 10 tahun yang lalu, 2011 itu Pak Tagub dilantik sebagai bupati dan almarhum Pak Bucia sebagai wakil bupati. Kita mereka tahun 2008, Bang Zen, lewat Undang-Undang Nomor 32. 3 tahun sebelum pelantikan Pak Tagub sebagai bupati, itu kita mengalami krisis transisi yang sangat luar biasa. Dan konsolidasi pembangunan itu tidak jalan. Bahkan di tahun pertama Pak Bupati memimpin, beliau harus menyelesaikan residu konflik sosial yang terjadi akibat dari euforia pemekaran. Dan semua daerah yang dimekarkan itu pasti euforia soal pertarungan kepentingan politik, identitas berbasis suku, wilayah dan seterusnya itu ada. Dan itu beban yang harus diselesaikan oleh Pak Tagub. Tapi alhamdulillah Pak Tagub mampu menyelesaikan itu. Artinya ini sudah diurai nih, beban itu selesai. Beban, kalau dibilang beban itu ada, saya koreksi tidak. Beliau tidak meninggalkan beban buat Ibu Safitri. Beliau meninggalkan legacy. Dan legacy ini insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Safitri dan Pak Gerson. Kalau dibilang problem itu juga tidak ada, saya kira problem itu pasti ada. Pasti ada. Di semua daerah kurang lebih sama. Tapi yang harus kita lihat ini kan ke depan, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah yang besok akan dilantik. Ada yang dilanjutkan nggak kira-kira dari program Pak Tagub yang tidak selesai? Pembangunan infrastruktur. Kan banyak kebutuhan masyarakat yang tiap tahun, tiap periode itu pasti mengalami, dia bertambah. Dan itu tidak bisa kita nafikan bahwa dinamika itu akan terus bergerak maju. Dan setiap pemimpin itu harus hadir dan menjawab segala kebutuhan itu. Saya mau ke Pak Ketua. Ini pemimpin hadir untuk menjawab semua kebutuhan itu. Anda yakin ini akan dijawab dalam rentang waktu yang cukup 2 tahun oleh Safitri dan Gerson, Pak Ketua? Ya, memang kita harus optimis dalam menyambut pemimpin baru kita. Tapi optimisme yang rasional, optimisme yang terukur. Oleh karena itu, tadi saya justru mengelitik apa yang disampaikan oleh Pak Jen tadi, lalu ditambahkan oleh Pak Abu tadi terkait dengan legacy. Saya justru mengorek apa yang ingin dicapai.
ukuran keberhasilan seorang kepala daerah itu sejauh mana merealisasikan apa yang sudah diperdakan yang disebut RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah. Kenapa rencana kerja pemerintah daerah? Rencana kerja pemerintah daerah disusun berdasarkan visi misi seorang bupati. Dan sekarang Permendagri itu sudah lebih terarah, harus diperdakan. Kami Buru Selatan, saya kebetulan pertama jadi ketua fraksi di periode pertama dan periode akhir periode ini saya menjadi ketua DPRD. Tetapi memang kita juga harus realistis bahwa Buru Selatan dalam semangat otonomi daerah dengan APBD kita yang cukup minim ini, dengan kompleksitas tantangan yang cukup berat. Ini kita harus agak sedikit objektif dalam nilai ukuran-ukuran capaian kerja keberhasilan pemerintahan. Berarti ada rasa pesimistis kah Anda dan teman-teman di Dewan melihat kalau ini memang bisa diselesaikan oleh kekuasaan yang baru ini? Ya, memang kami di satu sisi bisa pesimis, bisa optimis. Kami akan nanti melihat sejauh mana seorang bupati baru ini. Seorang perempuan, kami yakin perempuan pakai hatinya. Kalau pakai hatinya, tetapi yang paling penting kita punya progress report 5 tahun kepemimpinan. Apa memang kita juga harus jujur kalau mau maju. Apa yang dicapai dan apa yang tidak dicapai. Kalau tadi saya juga tertarik nih sebenarnya. Kalau Anda bilang ini seorang perempuan, dia bekerja dengan hati dan sebagainya. Saya mau tanya dulu nih, persoalan perempuan di Buru Selatan sendiri ini sudah terselesaikan dengan baik belum oleh pemimpin yang sebelumnya? Buru Selatan ini dalam artinya bahwa kemiskinan juga yang ada ini dialami oleh kaum perempuan sebenarnya. Jadi Pak Jen, memang kalau kita review Buru Selatan itu cukup panjang ceritanya. Kita pelaku pada saat itu di jalanan untuk mendorong pemekaran. Dalam semangat pemekaran kita paksakan untuk mekar. Hadirnya Bupati Karateker, hadirnya Bupati baru. Memang itu tantangan kita dengan kompleksitas. Kita tidak dilewati oleh jalan nasional. Sehingga tantangan infrastruktur pembangunan kita, konektivitas kita ke satu wilayah itu cukup berat sekarang. Tetapi itu kan tidak menjadi sebuah persoalan yang harus kita lalui begitu saja. Kita harus punya target. Tanya Pak Tagop, apa yang dicapainya? Kalau Pak Bujang, legasi apa yang harus dilanjutkan dan apa yang tidak dilanjutkan? Saya punya catatan. Buru Selatan Ibu Safitri kami tantang untuk berani tidak mengambil pilihan-pilihan yang tidak populis demi kepentingan rakyat. Salah satu contoh konkret. Buru Selatan itu persoalan paling fatal dengan postur APBD kita yang kecil. Berani tidak Ibu Safitri merampingkan struktur birokrasi kita. Itu yang paling ideal. Kenapa? Dengan APBD yang kecil, kita punya kepala dinas badan itu 40, terlalu gemuk. Kalau kita bandingkan dengan tidak efektif ya? Tidak efektif. Semangat Pak Jokowi presiden kita hari ini yang disebut miskin struktur kaya fungsi. Sehingga yang terjadi apa? Kita APBD kita terkuras habis hanya operasional, OPD. Ini mesti yang kedua, Pak Jen sebentar. Yang kedua, kita menantang Ibu Safitri fokus tidak. Kenapa fokus? Apa yang harus dikerjakan? Kita tidak bisa merancang kecil-kecil di banyak tempat. Tidak akan nampak dengan APBD kita. Tapi berani tidak apa yang menjadi skala prioritas kita. Ada program monumental yang harus hari ini dituntaskan oleh Ibu Safitri. Mesti terakhir harus clear. Ini harus clear. Ibu Safitri harus benahi kota Namroli sehingga tamu yang datang itu membanggakan kita selaku rakyat Buru Selatan. Namroli harus kita rekayasa menjadi kota. Di samping nanti menghadirkan 5.000 tenaga kerja, mengkonektivitas antara wilayah. Dan persoalan urgen kita hari ini adalah persoalan transportasi kita. Kita punya satu ferry yang dikelola oleh perusahaan begini yang sampai hari ini sangat meresahkan kita selaku masyarakat dan selaku wakil rakyat. Kita sudah berani mengalokasikan 2,5 miliar pernyataan modal untuk pengoperasian di Pulau Gili. Tapi nyata-nyatanya juga ini PR lama ya. Kita sehingga dengan semacam dinamika dan euforia ini kita berharap DPRD akan menjadi garda terdepan untuk mendukung pemerintah daerah selama kebijakan itu berpihak dan untuk kepentingan masyarakat Buru Selatan. Saya ke jubirnya, ini di challenge. Bisa nggak tantangan ini diselesaikan dengan baik? Karena kalau kita lihat tadi ini persoalannya puin banget nih, ya kan? Infrastruktur lah, perikanan, tenaga kerja dan sebagainya. Belum lagi masjid raya, belum lagi mapping kota harus benar-benar kelihatan. Jangan sampai ada orang, ini sebelum dijawab nih, ada teman saya
dia pernah ke Buru Selatan pada satu momen, terus dia balik lagi 2 tahun 2 tahun lebih lah gitu. Dia bilang ke saya, Bang, Buru Selatan masih tetap seperti kecamatan. ibu kota kabupatennya katanya dibilang masih seperti kecamatan. Saya juga bingung, soalnya saya 5 tahun lalu baru ke sana, tapi saya sampai sekarang belum pernah. Semoga Ibu Safitri bisa mewujudkan kota Nambrole itu atau ibu kota kabupaten itu kelihatan ibu kotanya. Seperti itu ya Pak Ketua ya? Ya, siap. Oke, silakan dijawab tantangannya nih. Ya, Jubir. Bang Zen, tantangan itu sudah kita terima dari masyarakat. Oke. Waktu proses pilkada Oke. dan setelah menang, deklarasi itu sudah ada. Kita menerima segala masukan dan apa sih keinginan masyarakat Buru Selatan untuk kepemimpinan ke depan. Oke. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bang Ajir itu sudah tercover. Tinggal bagaimana setelah dilantik Ibu Safitri dan Pak Gerson akan fokus. Oke. Nah, yang saya mau katakan begini, marilah kita optimis. Ini kan mereka belum bekerja. Masa orang belum bekerja terus kita harus menyimpulkan bahwa orang itu tidak akan berhasil. Kan ada 1 tahun pertama. Artinya jangan pesimis dulu ya Pak Ketua ya, harus Jadi, optimis ya. Saya ingin mengutip satu pernyataan dari Napoleon Bonaparte ya. Dia ini adalah seorang jenderal dan kaisar besar Prancis. Dia bilang seorang pemimpin itu adalah penjual dan pembeli harapan. Artinya pemimpin ini untuk meyakinkan masyarakat, dia harus optimis dulu. Dia meyakinkan masyarakat bahwa kita bisa. Masa dengan resources yang kita punya, sumber daya alam yang melimpah, kita tidak bisa bergerak maju. Yang berikutnya, soal yang tadi Bang Zen bilang, ada satu teman yang di sana. Buru Selatan ini adalah kabupaten paling termuda. Kita mekar itu tahun 2008. Dan pembangunan itu efektif baru berjalan sekitar 2011-2012. Karena banyak residu dari 3 tahun sebelumnya yang harus diselesaikan oleh Pak Tagor. Nah, cuman progres pembangunan kita itu luar biasa loh. Dan menurut saya harus diakui infrastruktur berjalan. Peningkatan kesejahteraan saya kira bisa di-tracking lewat hasil lembaga survei yang dimana terkonfirmasi bahwa tingkat appropriating pemerintahan itu di angka 60%. Ini satu capaian yang sangat luar biasa dan kita harus apresiasi. Sumber daya manusianya seperti apa yang Anda lihat di sana? Sumber daya manusia lagi bergeliat maju. Nah, artinya saya bilang begini, meskipun kita daerah baru, tapi kita bisa berkompetisi dengan daerah-daerah lain. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, S1 kita banyak, S2 kita banyak, kita punya dokter, kita punya profesor. Tinggal bagaimana. Artinya Anda yakin bahwa SDM yang ada sekarang ini akan bisa banyak membantu pemerintahan Safitri Gerson untuk membuat Buru Selatan lebih maju ya? Saya sangat optimis bahwa di tangan Ibu Safitri dan Pak Gerson, Buru Selatan ini akan mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat signifikan. Nah, makanya di awal tadi saya tekankan, Buru Selatan ini adalah rumah bersama kita semua. Jadi soal perbedaan pilihan politik itu masing-masing. Tapi kalau bicara soal membangun Buru Selatan, semua orang punya tanggung jawab, termasuk Bang Ajir supaya itu ini yang nonton banyak banget, tapi juga ada pertanyaan nanti saya baca. Ini ada Abang Faki dari Golkar lagi menonton, Pak Ketua KPU bahkan lagi menonton, Pak Samsul Tifan Kubangun, selamat sore. Ini ketuanya. Ini banyak banget yang lagi menonton ya. Dewi Dewanti Rolobesi juga dari Demokrat lagi menonton dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Bung Calin. Ini kayaknya untuk Jubir nih. Saya bacain ya. Ini pertanyaannya adalah ini. Bentar, ini. Bang Zen, ini salah satu faktor politik kekuasaan yang menarik untuk ditelisik dan didiskusi ini adalah rata-rata kepala daerah di Indonesia gemar membangun dinasti politik saat berkuasa. Maluku Tengah adalah salah satu contoh yang paling anyar. Tolong tanyakan kepada Jubir, SMS guest, apakah kemenangan pasangan Safitri Gerson itu adalah bagian dari upaya membangun dinasti politik? Silakan dijawab. Iya. Pertanyaan ini seingat saya itu ramai di awal-awal proses kandidasi ketika Ibu Safitri maju bertarung sebagai calon bupati. Dan saya cukup intensif untuk menjelaskan dan mengklarifikasi beberapa tuduhan dan tudingan. Ini sebenarnya soal positioning aja dalam melihat apakah politik dinasti ini baik atau tidak. Nah, tapi yang dilihat masyarakat itu adalah apa yang dilakukan setelahnya, bukan soal latar belakang dia. Tidak menjamin juga ketika seorang calon kepala daerah yang tidak berasal dari keluarga dinasti, itu dia bisa berkontribusi banyak untuk membangun daerah. Bisa saja
dia mempolitisir kekuasaan yang dia punya untuk kepentingan pribadi dan kolega. Kan yang publik lihat itu bukan itu, tapi kesejahteraan masyarakat, pembangunan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Kalau memang nanti Anda bisa menepis bahwa Savitri menang juga karena Tagop, bagaimana Anda membuat sebuah berita besar di masyarakat bahwa sebenarnya bukan karena Tagop saja Savitri menang, tetapi Savitri punya kelebihan yang lain dibandingkan dengan Tagop misalnya? Kemenangan seorang kandidat dalam sebuah kontestasi politik itu tidak ada faktor tunggal, tapi banyak faktor. Kalau dibilang ada faktor ketokohan seorang Pak Tagop, iya, saya tidak bisa menafikan bahwa Pak Tagop punya kemampuan untuk menggalang itu. Tapi kalau dibilang Ibu Savitri tidak punya pengaruh apa-apa, saya tidak setuju. Karena justru Ibu Savitri ini adalah satu-satunya calon perempuan dalam proses pilkada. Artinya itu yang Anda jual pada saat saya lebih banyak menjual soal sisi perempuan. Tokoh perempuan. Selama ini kan budaya patriarki di Maluku ini sangat, jadi determinasi laki-laki terhadap perempuan dalam konteks politik lokal di Maluku ini sangat kental sekali. Dan akhirnya Savitri mencatat sejarah kita ini politik di Maluku bahwa beliau adalah bupati pertama. Kita ini memberikan edukasi politik buat seluruh masyarakat bahwa semua orang itu punya kesempatan yang sama, termasuk perempuan, untuk menjadi kepala daerah. Dan Ibu Savitri adalah orang pertama yang membuktikan itu, sekaligus meretas jalan bagi perempuan-perempuan luar biasa yang hal ini potensi mereka itu tidak bisa dikembangkan karena soal yang tadi, soal determinasi yang tadi. Padahal ini kan sesuatu yang tidak substansial untuk dijual sebagai hal yang excellent. Saya mau ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini banyak sudah dijelaskan oleh jubir sendiri terkait dengan visi misi, keunggulan Savitri sendiri, bagaimana nanti merangkul semua masyarakat yang ada di Buru Selatan itu karena Buru Selatan adalah rumah bersama dan sebagainya. Anda yakin semua ini akan tereksekusi? Lagi-lagi saya menggarisbawahi tereksekusi dengan baik kalau jualannya tadi seperti tadi si jubirnya sudah katakan. Ya, Pak Jen, kita pikir apa yang menjadi langkah-langkah yang nanti dilakukan oleh Bupati baru kita, kita pikir itu juga mesti akan kami pantau betul. Kenapa? Kami punya catatan. Pak Tagop 10 tahun kami ada di DPRD. Kami larut dalam dimensi pembangunan di Buru Selatan. Kami tahu betul apa yang menjadi persoalan dan kendala ujian di Buru Selatan kita. Memang persoalan kita lagi-lagi bagaimana pemimpin fokus dalam melihat apa yang sudah tertuang dalam visi misinya. Sudah kita perdahkan RPJMD-nya. Sehingga kalau kita review, memang masih banyak catatan-catatan yang ingin kami sampaikan nanti kepada Bupati baru kita. Kita akan nanti kembali melihat Perda RPJMD yang baru setelah Bupati dilantik. DPRD akan merumuskan dengan pemerintah daerah Perda visi misinya harus diperdahkan. Karena itulah yang akan kami kawal. Kami tidak mau pada euforia yang terlalu menghabiskan waktu kita. Kita mau bupatinya action. Kita mau bupatinya mengeksekusi. Karena rakyat Buru Selatan tidak lagi larut dalam janji-janji pilkada. Rakyat Buru Selatan hari ini sudah mendapatkan seorang bupati perempuan pertama. Dan kami mendukung penuh. Sekali lagi, kami sudah melupakan dimensi dan dinamika pilkada. Kami sudah move on dan kami melihat itulah bagian dari generasi muda Buru Selatan kita. Kita menerima bahwa ini bagian dari pilihan rakyat Buru Selatan yang harus kita terima. Lagi-lagi kami ingin melihat ada program-program prioritas. Kenapa kami ingin Ibu Savitri harus melanjutkan? Karena visi misi Ibu Savitri sama dengan visi misi Tagop 10 tahun yang lalu. Artinya ada 2 urusan pilihan yang diambil. Kenapa? Ada urusan pilihan yaitu urusan perikanan dan pertanian. Maka kalau itu visi misinya, mesti kebijakan anggarannya mengarah ke sana. Jangan visi misinya ke arah barat, tapi kebijakannya mengarah ke arah timur. Bagaimana kita akan mendapatkan sebuah keberhasilan? Jadi Anda sudah melihat tanda-tanda seperti itu pada saat Ibu Savitri nanti akan memimpin Buru Selatan ke depan? Memang kami melihat begini bahwa kami tidak mau lantas mengklaim bahwa Ibu Savitri sama seperti Pak Tagop 10 tahun. Tetapi dimensi itu ada. Suasana itu ada. Karena pasti Pak Tagop dan Ibu Savitri dalam serumah.
Diskusi-diskusi dan diskursus itu juga pasti ada di sana. Tetapi kami ingin mendorong bahwa bagaimana Ibu Savitri lebih tegas lagi, lebih berani lagi, dan lebih fokus dalam melakukan eksekusi kebijakan-kebijakan yang menyangkut terkait dengan program-program prioritas. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat selama ini di dalam pembangunan? Kalau kita melihat bahwa kepemimpinan Pak Tagop kemarin, jika nanti apa yang memang harus dilakukan yang dibereskan juga oleh Ibu Savitri misalnya supaya masyarakat terlibat aktif di dalam pembangunan di Buru Selatan, Pak Ketua. Ya memang masyarakat kita ini kan terbagi di 6 kecamatan. Sampai hari ini memang kita harus jujur katakan, belum ada hanya 1 kecamatan dan itu belum rampung mengkoneksi antara kecamatan ke kota kabupaten. Sampai hari ini jalan Leksula ke Katamrole belum terrealisasi, yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi kan. Hari ini transportasi dari Ambalau masih pakai longboat yang kecil-kecil, ferry ya 2 minggu 3 minggu sekali. Kecamatan Kepala Madang hampir lumpuh dan kadang melewati 6 lea. Ini kondisi objektivitas yang harus kita terima. Bukan kita pesimis, tapi kita harus menyampaikan ini faktanya. Dari fakta itu kita berani mendorong Ibu Savitri untuk melakukan langkah-langkah. Justru kami sekali lagi menekankan bahwa DPRD kami akan mendorong. Itu artinya bahwa sektor perhubungan ini memang harus menjadi prioritas untuk dibenahi Pak Ketua. Dan pada saat visi misi hampir semua calon bupati yang bertarung, itu jualannya adalah konektivitas. Menghubungkan satu kecamatan baik di antara Buru Selatan dan kecamatan ke kota kabupaten maupun dari kota kabupaten ke kota Ambon dan lain sebagainya. Kami lihat ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. 10 tahun Pak Tagop sampai hari ini, Pak Tagop Ibu Savitri harus menempati pendopo baru yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Wakil juga harus mendiami pendopo baru. Kita ingin menekan biaya pos logistiknya di sana. Yang kedua, masjid raya sudah harus dirampungkan. Yang ketiga, kita ingin ada semacam tadi, supaya kita tidak malu. Ketika tamu datang, mereka melihat Namrole seperti itu. Bagaimana Namrole itu direkayasa menjadi kota. Bahkan kami dengan 20 anggota DPR sudah sepakat. APBD 2022 ini, kita ingin mendorong bupati baru kita lebih fokus benahi kota. Di samping melihat di kecamatan-kecamatan yang lain, tetapi kota ini harus direkayasa menjadi kota. Karena dengan kota yang maju itu, membangun rasa optimisme rakyat Buru Selatan terkait dengan harapan masyarakat Buru Selatan untuk menghadirkan kemajuan yang berarti bagi masyarakat kita. Saya mau ke Jubir lagi nih. Jubir, ini harapannya adalah ini Buru Selatan tidak boleh tertinggal dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Maluku sendiri. Walaupun alasannya bahwa ini baru membangun startingnya di 2011 dan sebagainya, karena persoalan pemekaran itu menjadi panjang, berliku dan sebagainya. Tetapi toh akhirnya yang diinginkan masyarakat adalah kesejahteraan yang ada di sana seperti itu. Bagaimana nanti Savitri Gerson bisa bermitra dengan pihak-pihak yang ada di sana, terus juga bisa juga bersama-sama dengan DPRD supaya melihat persoalan Buru Selatan itu adalah persoalan yang harus diselesaikan dan ini dipantau oleh teman-teman di DPRD sendiri. Iya, Bang Zen, ini saya menjawab dulu pertanyaan dari Bang Haji tadi soal apakah Ibu Savitri berani apa tidak. Saya secara pribadi justru melihat Ibu Savitri itu adalah seorang perempuan pemberani di Maluku, karena dia berani mengambil keputusan untuk maju berkontestasi di pilkada melawan determinasi dan hegemoni laki-laki yang bukan hanya di Buru Selatan tapi seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku. Di tengah gempuran tuduhan-tuduhan negatif soal perempuan itu tidak bisa memimpin, soal dia tidak punya kapasitas dan lain-lain, tapi dia membuktikan itu bahwa dia bisa. Dan pada akhirnya ketika dia membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat menerima dan mengenal profil Ibu Savitri secara dekat. Terkonfirmasi beliau memenangkan pilkada dengan raihan suara yang signifikan. Baru pertama dalam sejarah 2 kali pilkada Ibu Savitri adalah satu-satu kandidat yang menang di angka 10%. Itu luar biasa. Biasanya kan di bawah itu. Artinya, dan itu tidak ada kecurangan. Soal kecurangan itu kan soal pembuktian. Kalau spekulasi yang berkembang ya itu persepsi masing-masing orang yang harus dibuktikan dengan
temuan-temuan di lapangan, apakah ada temuan itu atau tidak, apakah itu terorganisir atau tidak. Tapi setahu saya yang menjadi bagian dari tim tidak ada soal itu. Nah, soal pembangunan, soal konektivitas, perhubungan, transportasi, betul. Yang harus difahami, daerah kita itu daerah yang geografisnya itu sangat luas. Bayangkan dari Nampole ke beberapa kecamatan Kapalamada sampai dengan yang paling ujung, Desa Nanali, itu rentang kendalinya hampir sama kayak dari Nampole ke Ambon, luar biasa. Dan hanya satu feri saja. Yang tadi sudah disebutkan. Iya, tapi bukan berarti pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Tagub, tidak berupaya. Berbagai upaya kita lakukan. Bahkan yang terakhir kemarin, sekitar seminggu yang lalu, itu Pak Bupati sama Direktur Dupol Kiding, sama Kadis Perhubungan, dan Bang Haji sebagai Ketua DPRD itu menghadap Kementerian Perhubungan, menindaklanjuti soal rencana bantuan satu buah kapal yang akan diberikan kepada pemerintah Buru Selatan. Insya Allah kalau tidak akhir tahun ini, di awal tahun itu sudah terrealisasi. Artinya ini didorong oleh teman-teman di DPRD juga ya? Semua. Pak Ketua ya? Makanya kalau dibilang Pak Bupati atau pemerintahan sekarang tidak ekstra untuk membangun, saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Karena buktinya ada capaian. Ada progres selama beliau memimpin. Dan progresnya itu sangat luar biasa Bang Sen. Kita bukan daerah yang tertinggal amat di Maluku. Bisa di cross check data. Kita berada di peringkat berapa, dan saya kira Bang Anjir tahu soal itu. Meskipun usia kita masih muda, tapi lompatan pembangunan kita itu sangat signifikan dan diapresiasi oleh pemerintah provinsi. Saya kira begitu. Saya mau singgung lagi tadi sebentar Pak Ketua. Tadi Pak Ketua sempat menyinggung bahwa masalah birokrasi juga penting banget. Yang terjadi adalah yang kemarin-kemarin terlalu gemuk, dengan jumlah seperti itu, tidak efisien dan sebagainya, tidak berkualitas bahkan mungkin ya. Karena kalau kita lihat bahwa persoalan Buru Selatan itu tidak membutuhkan berapa banyak orang, tetapi membutuhkan adalah kualitas yang harus bisa membangun Buru Selatan itu sendiri. Ibu Sapitri nanti seperti apa nih, Jubir? Masukan ini diterima nggak dari Pak Ketua? Semua masukan diterima. pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang permisif, terbuka, terbuka dan mau menerima segala masukan dari semua pihak. Jadi bukan hanya dari teman-teman di BRD, dari masyarakat sekalipun selama masukan itu baik dan produktif untuk kemajuan daerah akan diakomodir dan ditampung. Nah, soal perombakan dan seterusnya itu nanti ada tim yang kemudian melihat itu sebagai apakah ada kebutuhan mendesak soal perampingan atau tetap sama seperti yang sekarang, itu nanti dipertimbangkan. Tapi target Anda sendiri nanti ada di dalam sistem apa memang Anda di dalam, atau Anda nanti dikatakan sebagai humas? Enggak, saya bukan PNS. Dan saya mau dimanapun, saya akan ikut serta terlibat untuk membangun daerah. Karena di awal tadi kan saya bilang, Buru Selatan ini adalah rumah bersama buat kita semua. Siapapun dia. Anda cukup stafsus saja ya? Saya tidak pernah punya ekspektasi sampai situ, Bang. Bagi Oke. saya, Menarik. Silakan. Saya selesaikan dulu, Bang. Karena pertanyaan ini harus dijawab supaya ini tidak menjadi buah bibir di luar. Pak Ketua udah senyum-senyum nih. Ya. Saya akan berkomitmen untuk bersama-sama dengan beliau, mau di luar atau di dalam, tetap ini adalah tanggung jawab saya dan tanggung jawab kita semua untuk mengawal pemerintahan ini sampai dengan 5 tahun yang akan datang, sampai dengan 2024 dan seterusnya dan seterusnya. Pak Ketua kayaknya Anda pesimis ya, silakan. Pak Jen gini, bahwa memang kalau diskusi persoalan pilkada kita sudah selesai. Sudah selesai, sudah lewat. Kita ingin melihat masa depan, kan hari ini pemimpin masa depan, pelaku masa depan. Pemimpin itu ketegasannya bukan pada kata-kata, pada kebijakan. Pada kebijakan, betul. Berani mengeksekusi kebijakan yang tidak populis, tidak. Disitulah pemimpin ditantang betul-betul kita ukur ketegasannya. Kenapa? Kami punya beberapa referensi. Ketika kami DPRD melakukan kunjungan studi banding di Kota Bekasi, APBD-nya 3,3 T. Ternyata struktur mereka 18 dinas, 2 badan 20. Kita Buru Selatan APBD-nya 700 miliar lebih. Struktur kita 38 dinas, 2 badan. Terlalu gemuk. Ini tidak efisien. Ini tidak menopang apa yang dikatakan Presiden yang disebut miskin struktur kaya fungsi. Sehingga yang terjadi apa? Menguras yang tadi kita ingin menaikkan belanja modal kita. Karena APBD itu berpihak sejauh mana belanja modal itu lebih besar dari belanja operasional dan belanja gaji. APBD kita di perusahaan belanja modal kita cukup kecil. Kita ingin mengefisiensi itu.
Disitulah kita mendorong, kita meminta, kita mengusulkan kepada bupati baru. Memang kebijakannya tidak populis, tetapi untuk kepentingan rakyat. Kalau itu bisa ditekan, struktur birokrasinya dari 40 ke 20, misalnya atau 25, berarti ada berapa miliar anggaran yang kita efisiensi untuk kita tambah di belanja modal kita. Karena kita ingin, yang pertama, bagaimana struktur APBD kita itu betul-betul berpihak kepada publik, kepada masyarakat kita. Yaitu kita ukur di sana. Kita punya pengalaman, Pak. Saya sudah 8 kali, 6-7 kali membahas APBD bersama pemerintah daerah. Kita juga ingin melihat. Ini yang menjadi catatan krusial, sehingga yang pertama kami juga mengusulkan bahwa memang Buruh Selatan hari ini dengan tantangan dan kompleksitas yang cukup menantang. Kita sadar betul bahwa Ibu Savitri tidak mudah dalam membangun Buruh Selatan ke depan. Dan kami tidak akan membiarkan Ibu Savitri sendiri. Kami ada di belakang Ibu Savitri untuk mendukung penuhnya kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk menghadirkan kesejahteraan bagi Buruh Selatan. Dan ketika berbeda, kami mengkoreksi bagian dari check and balance kami. Sayang kami terhadap pemerintah daerah untuk kami luruskan. Jadi ini yang harus dimainkan secara baik. Pasca penetapan Ibu Savitri sendiri dengan Pak Gerson di Pak Ketua, komunikasi yang sudah dibangun sejauh ini seperti apa sehingga pada saat Ibu Savitri nanti starting menjalankan posisinya sebagai bupati dan wakil bupati dengan Pak Gerson sendiri, sudah tidak ada lagi keraguan Anda dan teman-teman di DPRD misalnya, masyarakat misalnya, sehingga ini berjalan dengan mulusnya. Yang pasti sebelum Ibu Savitri lantik kami sudah ada komunikasi. DPRD baru kemarin untuk anggaran pelantikan saja tidak ada. Kami sudah meminta Pak Sekda untuk mengarahkan dana BTT untuk dianggarkan kepada pelantikan, dan kami mendukung penuh selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu langkah kami sebelum beliau lantik. Ya, artinya sudah ada komunikasi. Sudah ada komunikasi. Dan itu ya. Tanpa komunikasi ini bagian dari urusan pemerintahan. Pemerintahan itu ada eksekutif, legislatif. Keberhasilan Buruh Selatan adalah keberhasilan eksekutif dan legislatif. Keberhasilan seorang bupati dan keberhasilan juga 20 anggota DPRD. Ini tidak boleh kita lepas pisahkan. Sehingga ini tanggung jawab moral Pak Jen, tanggung jawab moral yang tadi katakan Pak. Kalau tanggung jawab politik, hari ini Partai Nasdem agak berbeda. Kita partai dan kita harus mengakui kita kalah. Saya sudah melaporkan ke DPP, saya bertanggung jawab terhadap kegagalan. Jadi kita harus mengakui itu. Tetapi kami akan menjadi partai yang lebih produktif. Fraksi di DPRD kami dorong yang lebih produktif untuk memainkan langkah-langkah check and balance lebih masif lagi untuk menghadirkan sebuah harapan rakyat yang betul-betul tadi dijanjikan oleh Ibu Savitri. Itu yang mesti menjadi, sehingga awalnya saya sampaikan kalau usaha pilkada sudah kami selesai. Saya mau tanya lagi nih Pak Ketua, hubungan macam apa yang Anda inginkan dari Bupati dan Wakil Bupati Buruh Selatan dengan lembaga terhormat DPRD Buruh Selatan? Yang pasti kami tidak ragu. Kenapa? Pak Gerson adalah mantan Wakil Ketua DPRD Buruh Selatan dan mantan Ketua Fraksi hari ini. Artinya itu pintu masuk bagi Ibu Savitri juga. Ibu Savitri mantan anggota DPRD. Yang pasti kita ingin, mereka pernah ada dalam situasi seperti itu. Mereka tahu betul tugas-tugas DPRD. Mereka paham betul. Sehingga kadang kami sampaikan, ketika DPRD mengeluarkan kebijakan yang memang berbeda atau keras, itu bukan DPRD tidak suka. Tetapi itu bagian dari tugas-tugas yang diperintahkan oleh konstitusi. Artinya bahwa nanti ke depan setelah Ibu Savitri dan Pak Gerson memimpin, mereka berdua ini jangan anti kritik ya? Ya, itu yang kami harapkan. Dan memang Pak Jen, kita mendorong bukan saja DPRD, OKP, Ormas, lembaga-lembaga civil society untuk lebih peka terhadap dinamika pembangunan. Karena disitulah kita akan mendapatkan kemajuan. Kita ingin pemerintahan yang dipimpin oleh Ibu Savitri ini, yang kata Pak Abu tadi, Buruh Selatan adalah rumah kita semua. Seorang pemimpin milik, karena slogannya milik semua golongan. Inilah yang kami akan lihat. Bagi kami Buruh Selatan hari ini Pak Jen, sejujurnya ingin kami katakan, capaian-capaian yang tadi katakan ada memang, tapi memang masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan dan tidak tuntas. Saya justru bukan tetapi sampai hari ini masih menggelitik di hati saya.
bagaimana kita mendorong Ibu Safitri untuk menyelesaikan Masjid Raya. Kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin fokus, bagaimana kita membangun rumah ibadah, karena kita takut akan itu, dan itu akan menjadi. Jadi itu tantangan Ibu Safitri ya dari teman-teman di DPRD untuk bagaimana membuat Masjid Raya yang ada di Bulu Selatan sendiri ya. Oke. Pak Jubir, saya mau nanya nih, ini 1 tahun ke depan apa yang harus memang dibereskan oleh Ibu Safitri kalau melihat kondisi Bulu Selatan sekarang? Karena waktu Ibu Safitri dan Pak Gerson ini agak cepat ya dari perkiraan kita sebelumnya. Karena 2024 itu sudah masuk pada suksesi pilkada yang serentak. Jadi selain fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang lagi sementara didorong, mungkin program-program lain yang dia berkorelasi dengan kepentingan masyarakat secara fundamental itu akan dilakukan. Misalnya kita punya program Desa Unggul, 5.000 lapangan pekerjaan, lalu 1.000 perempuan yang harus diberdayakan. Desa sehat, desa produktif, desa smart, itu yang tadi saya bilang di awal bahwa program-program itu akan menjadi fokus pemerintahan ini ke depan. Soal nanti setahun pertama progresnya seperti apa, itu nanti bisa kita kawal sama-sama. Teman-teman di DPRD juga bisa monitoring ya. Bisa monitoring soal itu. Nah, yang berikutnya soal kalau dibilang Ibu Safitri dan Pak Gerson itu menggunakan bahasa Bang Haji tadi soal pesimisme itu, saya kira keliru juga, karena mereka ini belum dilantik dan prosesnya masih panjang. Karena nanti kita bisa lihat tahun pertama 100 hari kerja akan dilakukan apa saja, berkantor di 6 kecamatan. Nah, berkantor itu nanti akan mereka identifikasi secara langsung apa sih keadaan masyarakat, permasalahan yang ada di sana dan sebagainya. Yang ada di masyarakat secara langsung itu apa saja. Sehingga solusi yang tepat bisa langsung dieksekusikan. Kebijakan programatik apa yang akan dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di 81 desa dan 6 kecamatan. 81 desa nih Pak Ketua, lagi-lagi dengan problem yang berbeda-beda kan kalau kita lihat persoalan Bulu Selatan itu sendiri. Apa sebenarnya yang paling krusial diinginkan oleh masyarakat saat ini untuk bagaimana Bulu Selatan itu lebih maju lagi? Yang pertama memang kendala kita itu aksesibilitas. Tidak ada satu tempat kecamatan yang secara semuanya itu terkoneksi ke kota kabupaten. Kecamatan Waisama masih sebagian masih seperti yang dulu. Ini real, ini faktual. Yang kedua itu yang menjadi persoalan pertama. Yang kedua persoalan transportasi laut kita. Kita sudah punya bandara yang remehnya masih dan harus dipacu untuk ada pesawat rilis yang masuk untuk mengkoneksikan itu. Itu yang persoalan transportasi. Yang kedua memang persoalan aparatur pegawai negeri sipil kita yang memang malas berkantor. Ini harus real kita sampaikan. Artinya kalau birokrasi seperti birokrasinya itu, memang bagaimana pembangunan mau jalan, bagaimana masyarakat sehingga lagi-lagi justru kami ingin bagaimana Ibu Safitri merampingkan struktur birokrasi, tetapi fungsinya lebih diperkuat. Bagaimana dengan pendidikan dan kesehatan di sana nih Pak Ketua? Memang hampir semua sekolah sudah kami bangun. Tetapi yang kita ingin kejar itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Penyebaran tenaga guru-guru yang berkualitas ini. Sehingga justru kalau Ibu Safitri hari ini bagian dari pemimpin semua golongan, semua rakyat Bulu Selatan, bagaimana ini harus lebih fokus mengarahkan bagaimana distribusi guru-guru yang tadinya di kecamatan, di kota kabupaten cuma sekolahnya ada yang full, ada di kecamatan yang paling jauh ada yang cuma 1-2 guru. Distribusi gurunya harus merata. Ini yang harus difokuskan. Yang kedua memang bagaimana Ibu Safitri juga kami dorong untuk yang tadi kami tegaskan, Kota Namrolo itu sudah saatnya kita rekayasa. Kita fokuskan untuk benahi kota itu. Karena itu simbol kebanggaan kita. Ketika tamu yang datang tadi Pak Jen katakan ada yang memang juga kami harus sampaikan sejujurnya Pak Jen bahwa Namrolo itu direkayasa di tengah-tengah hutan. Beda dengan kabupaten lain, disiapkan puluhan tahun. Kita mekar dengan terupati dari rekayasa, tetapi itu bagian dari sebuah
PR yang harus dituntun untuk bupati yang baru menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi rakyat. Sehingga kami tunggu, kami akan stay menunggu dan tetap akan memantau, akan terus berproses dengan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Ibu Savitri. Kami optimis, selaku wakil rakyat kami optimis hadirnya Ibu Savitri akan membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Tetapi optimisme itu akan kami kawal. Kami tidak mau optimismenya namun di akhir kami tidak mendapatkan kemajuan yang berarti itu, sehingga kami akan mengawal bersama-sama pemerintah daerah. Kami DPRD Sulawesi Selatan, Pak Jen, kalau bicara jumlah anggota lebih banyak yang mendukung Ibu Savitri. Hanya Partai Nasdem, Partai Golkar. Saya sudah sampaikan, izinkan Partai Nasdem menjadi partai yang oposisi tapi produktif. Saya berteman, tetapi kita menjadi oposisi yang produktif. Oposisi untuk apa? Oposisi dalam dimensi otonomi daerah itu sehat. Yang namanya kekuasaan itu punya kecenderungan melakukan kebijakan yang sama. Itu kecenderungan kekuasaan. Maka butuh oposisi yang produktif, yang rasional. Yang baik kita dorong, yang tidak baik kita kritisi. Itu penting sekali. Pak Jubir, ini terakhir sebelum saya tutup ada kasih saya juga dari Pak Ketua sendiri. Dengan APBD yang ada sekarang ini di Buru Selatan nanti, Anda yakin ini semua bisa dijalankan terhadap pembangunan dengan baik? Apakah memang nanti akan membuka pintu seluas-luasnya bagi investor mungkin dari luar untuk datang membangun Buru Selatan itu sendiri? Ya, sustainable development itu penting ya, pembangunan yang berkelanjutan. Dan itu di hampir semua level pemerintahan itu sama. Tidak ada satu program yang, terutama program-program kebijakan yang besar dalam skala besar itu tidak bisa dikerjakan dalam 1 tahun. Tapi 1-2 tahun bahkan 5-10 tahun ke depan. Nah, dan itu sudah dilakukan, sudah diawali oleh Pak Tagop selama 10 tahun memimpin. Yang tadi disinggung oleh Pak Bang Ajir, saya sangat optimis akan bisa diselesaikan. Termasuk misalnya masjid raya. Bukan hanya masjid raya Bang Zen, tapi juga gereja. Karena di sana itu artinya rumah ibadah. Rumah ibadah. Di sana itu bukan hanya umat Muslim, ada saudara kita dari Kristen Protestan, Kristen Katolik dan yang lain. Dan itu akan mendapat perlakuan yang kurang lebih sama. Tapi kan tidak semuanya kita bangun di waktu yang bersamaan. Tapi pembangunan itu bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Yang tadi dikatakan kurang dari 1 triliun, ini anggaran yang sangat kecil, sangat minim. Makanya langkah-langkah strategis yang lain sangat penting untuk dilakukan, misalnya mencari investor. Daerah kita ini cukup kaya, cuman kan sampai sekarang belum terkelola secara baik. Dan insya Allah di masa kepemimpinan Ibu Savitri ke depan ini mungkin langkah-langkah itu yang akan kita lakukan dalam rangka mengantisipasi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang lain yang tidak bisa tercover oleh APBD kita yang relatif sangat kecil. Artinya nanti tadi yang Anda bilang bahwa Ibu Savitri akan berkantor di beberapa desa yang ada di sana seperti itu? Bukan beberapa desa. Beberapa kecamatan. Jadi 100 hari pertama itu akan berkantor di 6 kecamatan. 6 kecamatan. Nah, ini dalam rangka Ibu Savitri dan Pak Gerson ingin melihat dan menyaksikan secara langsung apa sih kebutuhan masyarakat yang paling urgent di sana itu apa, dan langkah penyelesaiannya itu apa aja. Semoga saja ya, jangan sampai nanti di 100 hari kerja di 6 kecamatan itu pas dicari wartawan Ibu Savitri lagi ada di Jakarta seperti itu. Kan begini, 100 hari, dan ini yang salah, yang harus saya klarifikasi soal berkantor, 100 hari kerja berkantor. Artinya begini, bahwa sebenarnya tidak setiap hari juga loh, setiap hari. Artinya bahwa keberadaan beliau di situ adalah sangat dibutuhkan masyarakat, sangat dibutuhkan teman-teman pers misalnya, sangat dibutuhkan oleh mitra dan sebagainya. Seperti itu. Pembangunan ini kan melibatkan semua pihak, termasuk teman-teman pers juga, itu harus terlibat langsung dalam proses pembangunan. Apalagi misalnya partisipasi masyarakat juga penting, masukan apa yang kira-kira harus dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah. Jadi seperti tagline kita, pemimpin semua golongan. Jadi kita ingin membangun Buru Selatan itu sebagai rumah bersama untuk kita semua. Jadi apa yang menjadi kepentingan masyarakat
itu akan kita akomodir dan akan ditindaklanjuti sesuai yang kemampuan anggaran, anggaran kita yang ada. Anggaran dan juga visi misi yang telah dijanjikan, yang diucapkan pada saat berkampanye dan sebagainya. Iya, visi misi itu tetap dijalankan. Itu karena itu adalah sebuah janji politik ya, yang secara maksimal akan dilakukan oleh Ibu Savitri dan Pak Gerson. Kita tidak akan keluar dari tentunya dengan monitoring teman-teman DPR, karena itu tugas mereka untuk kan ada tugas untuk mengawasi kebijakan eksekutif dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Dan itu tanpa diintervensi oleh Bang Zen pun ya mereka sudah harus tahu tugas mereka apa sebagai legislator. Jadi Bang Ajir ini lengkap sebenarnya, Pak Ketua ini lengkap. Sebagai Ketua DPRD ia bisa memantau dengan teman-teman soal kinerja bupati dan wakil bupati. Sebagai tokoh di partai politik yang notabene kita tahu bahwa mereka adalah oposisi, yang mana keras kalau melihat persoalan pembangunan yang udah melenceng sedikit bakalan dihajar oleh mereka juga nggak masalah ya sebenarnya ya. Kalau bahasa menghajar itu agak keras sih. Tapi yang kerasnya begini ya. Pembangunan itu kan, kritik itu kan suatu yang baik dalam konteks pembangunan. Tapi Anda yakin nggak nanti Ibu Savitri bisa mendengar kritikan, masukan dari teman-teman di Dewan, juga bahkan mungkin kritikan dari oposisi sendiri? Ibu Savitri itu menerima kritikan itu setelah beliau mendeklarasikan diri untuk maju. Itu beliau sudah terbiasa dengan berbagai kritikan. Bahkan kritikan-kritikan yang lebih pedih dari itu. Beliau dianggap sebagai legislator yang gagal, sebagai perempuan yang lemah. Penjelasan Anda ini akan kami posting, akan kami hapus di akun Instagram kami. Dan sebagai catatan, orang bisa menonton di sini. Kalau Ibu Savitri tidak sehebat yang Anda ucapkan di sini, juga akan menjadi catatan tersendiri bagi Tidak jadi soal, karena saya optimis. Karena saya terlibat berproses dengan beliau. Dan saya tahu betul bagaimana kehebatan seorang Ibu Savitri dalam menerima berbagai kritikan-kritikan dari lawan-lawan politiknya dia. Bahkan kritikan sekeras apapun beliau menerima, beliau welcome. Ini kita ngomong udah 1,5 jam. Saya ingin closing statement langsung deh, karena saya juga ada program yang lain yang menunggu. Silakan, ini terkait dengan topik kita, pemimpin baru dan masa depan Buru Selatan. Pak Jubir sendiri silakan closing statementnya apa terkait dengan obrolan kita di sore hari ini. Iya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bang Zen Anwar yang sudah mengundang saya dan Bang Ajir, meskipun kita berbeda domisili politik ya. Dan domisili kita sama aja, sama-sama dari Buru Selatan Bang Zen. Dan momentum ini juga sekaligus kita mengobrolkan apa yang hari ini terjadi dan yang akan dilakukan ke depan. Jadi obrolan kayak gini sangat penting dihadirkan di tengah kekisruhan opini-opini yang sangat parsial. Bisa nggak ke depan kira-kira kita kerjasama, misalnya Ibu Savitri ada di sini setiap bulannya misalnya untuk kita ngobrol bagaimana sebenarnya progres beliau selama memimpin Buru Selatan ke depan? Bisa saja, selama waktunya pas ya. Kalau waktunya tidak pas ya saya tidak bisa menggaransikan. Artinya kita fleksibel ya masalah waktu dengan beliau nanti ya. Dan saya kira beliau juga sangat membutuhkan peran teman-teman media untuk paling tidak beliau menyampaikan apa yang sudah beliau kerjakan, capaian, progres dan segala macam itu lewat Bang Zen dengan radio FM Amit ini beliau bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Prestasi yang sudah beliau mungkin kita bisa bikin satu spesial program talk with Ibu Savitri di sini misalnya, sehingga siapapun bisa ngobrol dengan beliau di sini ya. Tidak jadi soal. Itu justru malah lebih bagus sih. Lebih bagus untuk kepentingan beliau sebagai seorang bupati dan kepentingan masyarakat Buru Selatan juga yang dipromosikan oleh Bang Zen. Jadi catatan penting Anda, Pak Jubir, terakhir? Yang terakhir, saya ingin menekankan pernyataan saya di awal. Buru Selatan ini adalah rumah bersama, rumah kita semua. Kita punya tanggung jawab moral. Meskipun secara politik kita berbeda, tapi secara moral kita sama. Kita ingin sama-sama memastikan bahwa generasi kita berikutnya itu bisa menerima legasi terbaik dari apa yang kita lakukan hari ini. Saya, Bang Ajir, dan generasi beberapa tingkat di atas ini, ya tidak selamanya kita kayak gini. Akan ada regenerasi dan apa yang kita lakukan ini akan dinikmati juga oleh mereka. Jadi untuk Buru Selatan, mari kita satukan persepsi, kita kolaborasikan ide untuk sama-sama membangun daerah ini menjadi daerah yang maju, sejajar dan daerah yang hebat.
Terima kasih Pak Ketua, silakan terakhir catatan Anda. Yang pertama ingin kami tegaskan bahwa kita membutuhkan, Buruh Selatan membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul peka dan membutuhkan seorang pemimpin yang lebih banyak hadir di Buruh Selatan. Karena dengan kehadiran dia merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika musim timur, banjir, gelombang laut, dia lebih banyak ada di Buruh Selatan, sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Buruh Selatan di saat ombak dan angin serta banjir. Karena disitulah puncak penderitaan rakyat Buruh Selatan. Yang kedua, kita ingin menghadirkan, melihat dan mendorong Bu Savitri untuk lebih tegas lagi dalam mengelola birokrasi. Kami tidak bosan-bosan menyampaikan itu. Yang paling mendasar adalah Buruh Selatan hari ini di birokrasi kita adalah miskin struktur, kaya fungsi. 40 dinas badan terlalu gemuk menurut hemat kami. Selaku wakil rakyat, kami melihat begitu banyak anggaran operasional habis, sehingga kita akan sulit mengefisiensi untuk belanja publik kita. Disitulah kita tidak melihat bagaimana APBD itu kurang berpihak pada rakyat. Pertama, yang kedua, yang ketiga, Namrol itu adalah kota. Kami justru melihat begini, bahwa kami sadar betul Namrol itu hutang yang direkayasa jadi kota. Tetapi hari ini kita harus akui wajah kota sudah ada. Kita ingin ada monumen yang nanti ditinggalkan oleh Bu Savitri. Yang pertama, kami punya catatan. Ketika hampir 13 tahun hari Namrol berlalu, wajah kota itu nampak ketika ada 2 trotoar yang ada di depan kantor bupati. Maka kota Namrol membutuhkan trotoar, mulai dari bandara masuk ke kota, menunjukkan wajah kota. Namrol butuh penerangan, bukan melampau solar cell seperti di desa-desa. Itu yang paling penting. Namrol butuh taman kota, sehingga wajah kota itu nampak. Yang kedua, kami ingin tadi rumah ibadah sebagai simbol pemersatu, simbol keimanan kita, karena perintah Pancasila jelas ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalau orang beriman, dia pasti taat, dia pasti sukses menjalankan pemerintahan. Tapi selaku Ketua DPRD, selaku generasi muda Buruh Selatan, kami optimis. Kami akan ada di garda terdepan untuk mendorong pemerintah daerah mensukseskan agenda-agenda visi misinya yang tadi saya sampaikan. Rakyat menanti 5.000 tenaga kerja. Rakyat menanti Ibu Savitri 100 hari ada di 6 kecamatan. Rakyat menanti transportasi laut yang memadai, udara. Rakyat menanti orang dari kecamatan ke kota itu jangan terlalu lama. Rakyat menanti konektivitas antara kecamatan ke kota kabupaten. Inilah dambaan harapan rakyat Buruh Selatan. Dan sebelum menutup ini, sekali lagi kami menyampaikan selamat dan sukses bagi pasangan Ibu Savitri dan khususnya bagi Pak Jubir. Kita terus berdialektika dan terus bersama-sama. Sebelum saya lupa nih Pak Ketua, Nasdem sendiri nanti mengambil posisi seperti apa nanti? Jadi teman yang baik itu teman yang berani mengingatkan temannya ketika salah, bukan ketika benar. Jadi ketika temannya salah, maka harus kita koreksi. Itulah posisi Nasdem. Itulah posisi Nasdem. Nasdem berani akan menyampaikan dengan tegas ketika kebijakan pemerintah melenceng dari visi misi yang sudah nanti kita perdakan. Baik. Terima kasih Ketua DPRD Buruh Selatan Muhajir Bahta dan juga Jubir Abu Bakar Solisa, Jubir dari Savitri Manik Solisa, dan juga Gerson Eliezer Selsili. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Kita tunggu di Buruh Selatan pembangunannya seperti apa, karena media akan tetap memantau juga, akan tetap memonitoring seperti apa yang terjadi perkembangan di Buruh Selatan sana. Baik, demikian obrolan kita tentunya di Special Talk Show hari ini, pemimpin baru dan masa depan Buruh Selatan. Kita tunggu gebrakan Ibu Savitri selaku Bupati dan juga Gerson Selsili sebagai Wakil Bupati Buruh Selatan. Semoga Buruh Selatan makin maju ke depan, semoga Buruh Selatan tidak lagi tertinggal, dan gebrakan-gebrakan selanjutnya kita tetap menanti. Baik, saya tutup obrolan kita di sore hari ini dari Jalan Sudarso nomor 65 Ambon. Selamat sore.